biaya pendidikan makin lama makin mahal. Bahkan ya, gue dapat data itu dari BPS, kenaikan biaya pendidikan ya di Indonesia itu sekitar 10-15% per tahun. Buset, gede banget. Dari sini gue berpikir, kalau nanti gue punya anak, kira-kira gimana cara gue memberikan edukasi yang tepat buat dia? Apakah edukasi formal nanti di masa depan masih menjadi pilihan kalau harganya memang sudah selangit? Apakah edukasi formal masih menjadi salah satu kewajiban yang diharuskan oleh pemerintah? Karena kan di pemerintah itu ada program sekolah 9 tahun ya kan, bahkan sampai 12 tahun juga ada. Apakah nanti dari pemerintah akan memberikan program subsidi sehingga anak-anak di masa depan itu bisa bersekolah dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, jatuhnya kayak subsidi BBM gitu? Tapi masalah lainnya adalah setelah mereka itu lulus dari SMA lalu masuk ke bangku kuliah, dan tentunya seperti yang kita tahu bahwa masuk ke dunia perkuliahan itu biayanya jauh lebih besar ketimbang di masa SD, SMP, SMA. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa sebenarnya kuliah itu bisa menjadi salah satu pendorong kita bisa nantinya bekerja lebih lancar. Dan juga untuk beberapa profesi ya, sarjana itu menjadi salah satu keharusan. Kita ambil contoh kedokteran, itu kan minimal harus S1 kedokteran dulu plus koas juga. Mungkin pekerjaan-pekerjaan di luar profesi tadi itu masih tertolong lah, karena sekarang itu banyak perusahaan yang sudah mulai mempertimbangkan tidak melihat sarjana. Salah satunya itu Google, tapi Google-nya masih yang Google di luar Indo ya. Yang di Indonesia mungkin masih memperhatikan itu. Tapi lama-kelamaan kan akan terjadi perubahan juga. Mungkin aja dia mengikuti konsep atau implementasi yang ada dari luar sana. Sekarang pun bisa dibilang ya, gue dapat informasi dari beberapa teman gue bahwa banyak perusahaan itu yang kalau seandainya ngerekrut itu udah mengalami perubahan, masih tetap ngelihat sarjana tapi udah nggak ngelihat universitasnya. Karena kan dulu itu selain melihat sarjana, dia juga melihat universitasnya apakah ternama atau tidak. Kalau ternama biasanya didahulukan itu dulu. Nah sekarang itu mulai terbuka dan mulai melihat dari segi skill, kemudian portofolio kalau ada, dan juga pas interviewnya. Dari kasus ini kan kelihatan ternyata ada shifting gitu. Nah kemungkinan di masa depan mungkin ada kemungkinan untuk shifting yang dulunya harus sarjana, nantinya jadi nggak pakai sarjana, yang penting lu punya skill dan juga portofolio. Artinya apa? Artinya di masa depan nanti anak-anak itu pun harus mulai membangun portofolionya itu dari saat mereka itu di bangku SMA. Ya kalau mungkin mereka itu kuliah, mungkin di bangku kuliah, tapi kalau misalnya tidak punya kesempatan itu ya dari bangku SMA. Bahkan ya gue juga sekarang mulai mempertimbangkan untuk konsep self learning, dimana belajarnya itu by online aja. Karena kita tahu kan sekarang banyak platform edukasi berbayar sih, tapi bayarnya nggak begitu mahal, yang menyediakan banyak jenis pendidikan gitu, dan temanya itu tergantung yang kita mau juga. Dan di situ kita bisa belajar dan juga mempraktekkan. Dan gua rasa di masa depan pun edukasi yang sifatnya non formal bisa menjadi populer karena masalah dari biaya tadi. Dan gua rasa pun ya di masa depan itu karena udah berbasis dari skill aja, kemudian banyak pekerjaan yang udah tidak mengharuskan sarjana gitu. Karena kalau kita lihat dari sekarang aja, salah satunya di bidang pekerjaan yang gue tekuni yaitu IT, dimana ngoding ya itu udah nggak perlu S1, bahkan banyak yang ngambil pelatihan aja, dan dari pelatihan itu mereka disalurkan ke perusahaan-perusahaan dan mereka dapat gaji yang bisa dibilang lumayan juga. Bahkan setelah dari perusahaan itu mereka loncat bisa sampai 2 digit juga.
Kemudian kalau memang masalah dari ini ya, pendidikan di masa depan itu adalah dari segi biaya, kemungkinan besar pun ada perkembangan dari asuransi pendidikan, di mana nantinya akan menjadi salah satu produk yang populer, di mana kalau kita mau sekolahin anak itu tinggal pakai asuransi. Nah, cuma gua belum mempelajari lagi sih tentang asuransi pendidikan ini, tapi hal ini pun udah mulai banyak dibahas oleh para influencer, dan gua rasa gua akan mempelajari lebih dalam lagi soal ini. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. See you next time di episode selanjutnya.